Hari ini Sabtu tanggal 20 April 2024. Saat ini kita ada di rumah duka Santo Michael, ruang Fransiskus. Dalam sudah kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur terima kasih buat hari ini, buat waktu ini, di mana Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Kami ini memulai ibadah penghiburan pertama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu saat ini orang tua kami tercinta yang mana Tuhan sudah panggil pulang Tuhan sudah. Engkau Allah yang sudah mengatur segalanya. Engkau yang mengatur waktu, bahkan rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini berdoa untuk setiap keluarga, mungkin anak-anak, menantu, bahkan cucu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila penghiburan dari Tuhan kepada yang mengambil. Dan kami menyerahkan buat acara dan acara sampai ke pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Bapa dan Surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami. Hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Rasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan
berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami tidak pernah berencana atau merencanakan untuk bisa berkumpul di tempat ini, tapi karena satu keadaan yang mengantarkan kami sehingga kami berada di satu tempat rumah duka bagi orang yang belum mengenal akan Engkau. Kedukaan adalah hal yang begitu berat, tetapi ketika kami percaya akan kasih dan anugerah-Mu, bahwa sesungguhnya kehidupan kami akan berakhir dan pada waktunya Tuhan akan memanggil kami. Malam hari ini Tuhan, keluarga di tempat ini, saudara kami yang kami kasihi, Bapak Suyanto, Bapak Yesaya Suyanto, begitulah nama baru yang telah diberikan atas kehidupannya. Selama belasan bahkan puluhan tahun dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami banyak hal di dalam Tuhan, bersama dengan keluarga, anak-anak cucu, saudara-saudaranya. Banyak hal kenangan indah, hal baik, hal manis telah dibuatnya. Malam hari ini ada keluarga ditinggalkan, mereka butuh hiburan. Hiburan dari kami termasuk adanya Tuhan, kami percaya akan hiburan yang sejati dari Roh Kudus yang akan memberikan pencurahan tersebut kepada kami, utamanya keluarga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, kami mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang akan menguatkan, menghiburkan kami. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tesalonika pasal yang keempat, ini tentang orang yang mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sebagai anak Tuhan ada duka enggak? Pasti ada duka. Tapi tidak membuat kita tuh berduka cita sepanjang meratapi apa segala. Ya, enggak, ya kan? Rasa kehilangan pasti ada rasa kehilangan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum saya baca firman Tuhan. Bapak saya dipanggil Tuhan itu di usia 84 tahun. Saya ingat betul tanggal 6 Februari. Dan saya tidak bersama-sama dan tidak bisa menghadiri pemakaman. Bukan nggak mau, memang nggak bisa. Kami berangkat tanggal 3 Februari ke Israel. Baru sampai di Mesir. Kemudian mau menuju Israel yang hari ini lagi perang ya. Lagi nggak bagus-bagus juga keadaannya. Dan di satu daerah namanya Gunung Sinai, pagi-pagi waktu di sana sekitar jam 7 pagi, tetapi waktu di sini sekitar jam 2 karena lebih lambat 6 jam. Saya ditelepon sama abang saya, tiba-tiba HP saya berdering. Nah sebelum saya berangkat memang saya sudah sampaikan ke papa saya, ke orang tua saya, Bapak saya dan istri saya bilang kami akan ke Israel, Bapak sehat-sehat. Kalau memang mau pergi, kami tahu dia sudah kondisi nggak bagus. Tunggu saya kembali dari Israel. Karena dia sakit orang tua sebetulnya. Ya nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa aktivitas lagi. Dan ketika abang saya telepon, saya sudah tahu ini pasti sesuatu yang tidak baik. Dan benar disampaikan bahwa Bapak saya panggil Tuhan. Memang dalam keadaan nggak sakit, dia di kampung ya, nggak dirawat di rumah sakit, nggak dirawat di apapun, ya di rumah saja. Dan dia pun meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Ya, dia tersenyum apa segala, kasihkan foto waktu dia meninggal. Ya sudah, saya bilang saya nggak bisa ikut pemakaman karena perjalanan kami masih 10 hari lagi, Ya selama perjalanan kami ke Israel ya gimana ya, kehilangan orang tua rasanya gimana gitu. Nah Bapak Ibu, tapi saya berterima kasih apapun yang terjadi, bahwa sedih, pasti sedih. Ada duka, pasti ada duka.
saya belum bisa banyak membahagiakan orang tua saya, ya kan? Karena dia juga memang dia di kampung ya, saya jadi kalau dibawa ke Pontianak paling bentar dia 2 minggu atau 1 bulan, begitu mau kita pulang. Ya karena nggak ada, kita sibuk dengan pekerjaan. Dia tinggal di rumah sendirian, pasti juga bosan juga kira-kira gitu. Tapi kalau di kampung ada teman-temannya. Kehilangan dia, tapi saya percaya ketika kami percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia dipanggil Tuhan itu hal yang luar biasa. Nah makanya saya akan bacakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke berapa? 12, 13. Selanjutnya, Alkitab katakan demikian, judulnya adalah kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Bahwa setiap kita pasti meninggal. Alkitab katakan bahwa jangan sampai kita mengalami kedukaan yang luar biasa. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tapi juga Dia bangkit dan naik ke surga. Dia akan datang kembali. Jadi kita yang dalam Tuhan meninggal ini pasti dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Ini Alkitab saya terlalu kecil tulisannya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, terima kasih ya. Saya jadi wakil dari keluarga yang ditinggalkan. Saya ucapkan banyak terima kasih yang belum datang, yang belum datang dari jauh luar kota, apa masih didoakan. Benar-benar banyak terima kasih mengucapkan. Apalagi dari grup gereja kita yang sudah dari sakit sampai mana di rumah sakit pun datang terus. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih supaya Tuhan yang membalas semuanya. Amin. Bapak dan Saudara, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa ucapan syukur kepadamu atas kebaikan, atas anugerah, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami ada di tempat ini juga bukan suatu kebetulan. Kami percaya Tuhan yang merencanakan banyak hal dalam hidup kami, dan kami dengan bersyukur kami mau mengatakan Tuhan, kami mau ikut setiap rencana-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini, di mana mereka juga masih dalam pernikahan, orang tua, kakek mereka, bahkan bapak mereka sendiri Tuhan sudah mentari pulang ke surga. Kami percaya kami tidak bisa menghibur penghiburan datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita cuma kita penghiburan dari Tuhan. Kudus, mari penuhi kami dengan kasih, penuhi kami hati kami dengan kuasa, sehingga kami boleh menerima hal-hal yang bukan itu dalam hidup kami. Kita bersyukur. Terima
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai dekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai dekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Apapun juga saat Tuhan datang ke dunia, tidak semua pada akhirnya saat Tuhan kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam logam kebenaran sampai selamanya. Katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam logam kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu di malam hari ini. Kami boleh berkumpul. Kami tahu Tuhan bahwa mungkin saja di antara keluarga besar di tempat ini mengalami kesedihan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menghibur Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kami kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kami sukacita. Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap firman yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap keluarga yang ada di tempat ini maupun orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk ibadah penghiburan ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 13, inilah landasan kita. Kenapa kita percaya bahwa orang yang kita kasihi Bapa di Kang Jong ini sudah bersama dengan Bapa di surga? Karena firman Tuhan berkata gini, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kami mengucap syukur Bapak. Kami bersyukur bahwa orang yang kami kasihi, orang tua, aku, dia sudah bersama dengan-Mu Tuhan. Kami masih boleh berkumpul di Tuhan ibadah penghiburan ketiga. Tuhan, seperti firman katakan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa penghiburan daripada-Mu Tuhan, khususnya bagi keluarga yang sedang ditinggalkan Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah penghiburan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan Tuhan, ibadah penghiburan ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami berdoa.
dan keadaan kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Karena itu Roh Kudus ialah kekuatan penghiburan yang datang daripada Engkau, terus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, penghiburan di hati manusia terbatas adanya, tetapi penghiburan yang datang dari Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup mereka. Karena itu kami serahkan Tuhan ibadah penghiburan malam hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus membukakan pikiran perasaan kami ketika keadaan ini terjadi dalam hidup kami. Bagaimana sesungguhnya keadaan orang yang meninggal dan bagaimana sikap hidup kami yang masih diberikan kesempatan. Karena itu Roh Kudus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Dikatakan, sebab jika aku hidup, kata Rasul Paulus, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi kalau kita baca di ayat di atasnya ada sebuah perdebatan, ada sebuah perbedaan. Banyak orang di atas ya, sampai saling satu sama lain saling, mungkin kita juga berbeda. Tapi ada pendapat yang seringkali membuat perbedaan itu menjadi sebuah musuh. Maka Rasulullah katakan, tidak usah kita berdebat, kamu mau apa aja terserah, tidak usah. Tapi mesti kamu yakini adalah bahwa semua makhluk itu punya Tuhan. Tuhan memberikan pemberian bagi keluarga sehingga dalam kondisi apapun mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, mereka tetap bersama bersatu untuk membangun keluarga, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk prosesi besok sampai ke pemakaman. Tuhan, Engkau turun bekerja, berikan cuaca yang baik, berikan kesehatan yang baik buat anak cucu menantu mereka. Berikan mereka semua kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh memberi yang terbaik serta kami mengantarkan jenazah. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua teman-teman, saya selaku cucu dari Yanto mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menemani kami di setiap malamnya dari awal sampai pada hari ini, dan besok kami adakan acara ibadah tutup peti di jam 8 kami ajak kalau ada yang berkesempatan bisa hadir boleh ikut. Kami undang bersama-sama datang untuk penyiraman minyak untuk kakek. Terima kasih juga untuk teman-teman mama, teman-teman semua keluarga, teman-teman bibi, tante, paman, semuanya yang sudah hadir, teman-teman juga dari gereja. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya ya untuk malam juga menemani kami semua. Sekian dari kami keluarga. Semoga Tuhan berkati semuanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Sebagai ungkapan duka cita dan salam perpisahan saudara kita Bapak Yesaya di Kranjong, mari kita memberikan penghormatan terakhir dengan anggukan kepala sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. 1, 2, 3, selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak
bersyukur Tuhan buat kasih dan karunia-Mu, di mana pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi dalam musim kehidupan kami, Kau selalu menyertai setiap kami ya Bapa. Dan selalu memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami penghiburan, Kau yang akan melancarkan segala sesuatu dengan kami jalan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa punya kami tidak tetap berakhir. Kenangan yang boleh kami nikmati, kenangan yang boleh kami ingat Tuhan, semuanya kami percaya dan boleh terjadikan indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan hari ini dalam komunikasi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa dan ucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi sore siang pagi hari ini, di mana kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami, Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dalam keadaan susah, senang, dan sakit. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini Bapa, kami bersyukur cita karena Tuhan, karena saudara kekasih kami yang Kau kasihi, dia sudah kembali ke rumah Bapa. Sebagaimana firman-Mu berkata, setiap orang yang mati dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh berbahagia. Hari ini Tuhan, sebelah hamba menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami di tempat ini, terutama keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu mereka semua Tuhan, mereka boleh dihiburkan, mereka dikuatkan oleh karena Tuhan, sebab Tuhan mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami yang akan menguatkan kami semua, yang memberikan pengharapan yang baru kepada kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terambil dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 yang dikatakan di sana. Filipi 1 ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah sudah kau tanya, Bapak Ibu kau ditanya, mungkin siapapun yang menanya, kalau mati untung atau rugi? Nggak boleh jawab pasti.
dikatakan rugi, nanti bagaimana? Dikatakan untung lebih, nanti dikatakan wah ini bokeka, kurang ajar, masa orang mati beruntung. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau orang yang mati di dalam Tuhan pasti untung. Kenapa? Karena ada tujuannya, karena tahu tempatnya, karena waktu dia mati dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa dalam mati dalam Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Kenapa? Dia kembali ke rumah Bapa, dia tinggal beristirahat, Alkitab katakan. Nah, oleh karena itu saudara Bapak Ibu, hari ini saudara kekasih kita, dia hari ini sudah kembali ke rumah Bapa. Mungkin dia berkata, kalau saudara bisa ngomong dengan dia ngomong, untung saya hari ini sudah meninggal, untung saya sudah percaya kepada Yesus, untung saya sudah mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu saya kembali ke rumah Bapa, di mana asal mula dia dilahirkan dan hidup di dunia ini. Nah, ayat yang kedua, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, Paulus diberikan dua opsi. Dia mau pengen kembali ke rumah Bapa, tetapi di samping lain lagi dia pengen tinggal di dunia ini. Ditanya dia, aku nggak tahu, kata Paulus katakan. Tetapi di sini jawab yang kedua, ketiga, aku didesak dan dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Nih pertama, itu memang jauh lebih baik. Nah, kalau kita hari ini dia boleh kembali ke rumah Tuhan, dia kembali kepada Kristus, Paulus katakan apa? Itu jauh lebih baik. Kenapa? Dia nggak menderita lagi, nggak sakit lagi, nggak capek kerja lagi, nggak mikir besok apa makan apa, besok mau kerja apa, nggak ada lagi. Nanti mau lakukan apa, nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia bersama dengan Kristus, dikatakan firman Tuhan. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 23. Hidup 5, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Nah, Rasul kami percaya Tuhan dia tiba di tempat ini, dia beristirahat sebagai firman berkata, sebelum kami menghantarnya ke tempat peristirahatan terakhir, Tuhan kami serahkan jasa ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu berkuasa untuk tubuh ini. Dan oleh karena itu Bapa, sebelum kami menyerahkannya kepada semuanya ke tempat peristirahatannya, kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Dan saat hamba-Mu mengurang dengan minyak, maka kuasa Tuhan berlaku atas tubuhnya, sehingga dia boleh tetap utuh pada saat dia sudah kedua kali dia dibangkitkan sesuai dengan firman-Mu. Dan segala kuasa apapun yang terjadi, iblis apapun bentuknya, yang menyerupai hidupnya, yang menyerupai keadaannya, yang datang kepada anak cucunya dengan bentuk apapun, kami menolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati. Haleluya. Pada muka ya.
nengok jauh dari sini. Kalau nengok miring kan dia miring. Oh, jadi aku udah pakai. Pakailah. Oke. Semula baik, sungguh teramat baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semula baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, setiap kami ada di tempat ini Tuhan, firman-Mu hendak hamba sampaikan, biar Kau menjadi dasar Tuhan bagi setiap kami yang ditinggalkan, agar kami tetap tinggal teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita bacakan beberapa ayat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi ketika akong kita terkasih, ya kan, ayah kita terkasih ini ada datang ke dunia, itu nafas Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang tidak dari Tuhan, semua dari Tuhan. Roh Allah itu ada di dalam setiap manusia. Jadi beliau ketika hidup itu dikarenakan roh Allah. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sekarang kemana rohnya? Kembali kepada Tuhan. Tapi dia dari mana? Dari debu tanah. Nah, kita mau kembali. Jadi saya lebih dahulu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengantarkan saudara kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, silakan keluarga yang simbolis simbolis, silakan. Setelah ini ditutup dulu, baru nanti kita tabur bunga. Silakan bagi keluarga yang mau kasih. Pakai ini no. Tuan ikai. Suara dari surga berkata, bunyikan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari ceri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kita ini beristirahat dan segala perbuatannya menyertai. Nah, itulah yang kita ingat. Apa yang teladan, yang pernah, yang baik, yang nasihat, mungkin cara beliau mendidik kita, itu yang terbaik yang beliau lakukan. Nah, bunga ini adalah lambang keharuman. Jadi ketika kita menaburkan, kita ingat yang baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan keluarga. Air yang tadi yang dituangkan semuanya. Lilinnya ada bawa enggak tadi? Ada bawa. Boleh dipasang. Terus sebelah ada lilinnya dah. Di depan kayaknya lilinnya. Iya, di depan foto pasang aja lilinnya. Masuk.
Nah, tabur bunganya diratakan aja seluruh makam ini. Nah. Udah. Tapi udah. Udah keluar. Tadi tuang habis ya di atas makam airnya. Tuang sampai habis, diratakan. Udah semua kah? Dedek. Jangan dah sini. Korap di dah. Sel. Isi korap di sel. Jangan. Jangan di rumput, Bang. Itu bukan air. Jangan di sana. Kalau sudah Kita jangan sana. Dia enggak. Itu Bang Jack mana? Jack. Oh ya. Oh ya. Tua. Oh ini Edi. Dua ya? Ini yang paling kecil. Iya. Kok Eko terkenal? Sering ngobrol. Kami masih ada absen loh. Iya. Habiskan. sudah kita doa tutup ya. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, doa tutup. Bapak terima kasih Tuhan dari prosesi hari pertama sampai hari ini detik ini tempat di Tuhan. Hamba serahkan bersama seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biar Tuhan kuasa penuh Tuhan, kekuatan daripada Engkau Tuhan, pertolongan Roh Kudus menyertai Tuhan, sehingga setiap kehidupan mereka Tuhan, anak cucu Tuhan diberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.